Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kami akan menampilkan hasil dari kelompok kami, yaitu teknologi penyusunan call computing Docker container. Kami terdiri dari beberapa orang, yaitu Muhammad Tanio Manunggal, NIM 202053010, Evelina Gole 202053012, Zikri Nurfata 202053073, dan Fatamu Murohma 202053083. Presentation material call computing. Apa itu call computing? Bagaimana cara kerja call computing? Apa keuntungan penggunaan call computing? Container, apa itu container? Bagaimana cara kerja container? Docker, apa itu Docker? Apa saja fungsi Docker? Apa keunggulan dan kekurangannya? Dan bagaimana cara penggunaannya? Pengertian call computing. Call computing adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet. Penggunaan dapat mengakses, menyewa, atau menggunakan sumber daya IT, seperti penyimpanan data dan pemrosesan tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri. Call computing memungkinkan akses yang fleksibel dan on-demand ke sumber daya komputasi. Mengubah cara tradisional kita berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Cara kerja computing. Call computing mencangkup layanan-layanan seperti infrastruktur sebagai layanan IaaS, platform sebagai layanan PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanan SaaS. Perangkat lunak memberikan akses terhadap infrastruktur fisik. PaaS menyediakan platform untuk pengembangan dan implementasi aplikasi, sedangkan SaaS menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui web. Keuntungan pemanfaatan call computing. Keuntungan dari call computing melibatkan skalabilitas yang lebih baik, efisien biaya, dan kemampuan untuk mengakses sumber daya secara cepat tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Dalam arti lain, kita sebagai pengguna tidak perlu repot-repot membeli peripheral, melakukan konfigurasi server yang cukup memakan waktu dan biaya yang banyak. Apa itu kontainer? Kontainer dalam cloud computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi di lingkungan virtual yang terisolasi dan portable. Kontainer berisi semua komponen yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar, seperti kode, pustaka, konfigurasi, dan dependensi. Bagaimana kontainer bekerja? Kontainer dapat berjalan di berbagai infrastruktur, seperti server, laptop, atau cloud, tanpa perlu mengubah kode atau konfigurasi dari induk sistem operasi yang terinstal kontainer. Jadi kontainer ini menjadi sebuah wadah atau tempat untuk mengisolasi sebuah sistem operasi atau aplikasi yang akan digunakan agar tidak menginfeksi sistem operasi utama. Selanjutnya adalah cara kerja kontainer dalam cloud computing. Yang pertama, dibuat dari Emacs. Kontainer dibuat dari Emacs yang merupakan paket perangkat lunak yang berisi semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi seperti kode, library, sistem tools, dan konfigurasi. Yang kedua, dijalankan di atas sistem operasi host. Kontainer dijalankan di atas sistem operasi host yang dapat berupa mesin fisik atau virtual, tanpa perlu menginstal sistem operasi tambahan. Kontainer berbagi kernel sistem operasi host, tetapi memiliki ruang pengguna yang terisolasi dan tidak saling mempengaruhi. Yang ketiga, berkomunikasi melalui jaringan virtual. Kontainer dapat berkomunikasi dengan kontainer lain melalui jaringan virtual yang dapat dibuat dan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kontainer juga dapat terhubung dengan layanan cloud lainnya, seperti penyimpanan, database, dan antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Yang keempat,
dapat diatur dan dikelola oleh platform orkestrasi. Kontainer dapat diatur dan dikelola oleh platform orkestrasi seperti Kubernetes yang dapat melakukan fungsi seperti penjadwalan, penyebaran, pemantauan, dan penskalaan kontainer secara otomatis. Platform orkestrasi juga dapat membentuk klaster kontainer yang merupakan kumpulan mesin host yang menjalankan kontainer secara terdistribusi. Lalu, pada pembahasan utama, apa itu Docker? Docker adalah sebuah platform yang memungkinkan kita untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat menggunakan kontainer. Docker juga memiliki aplikasi open source yang berfungsi sebagai wadah bagi software. Lalu, fungsi Docker. Yang pertama, Docker mampu mencoba software baru. Dengan Docker, Anda bisa mencoba software baru tanpa harus menginstalnya secara manual. Docker juga berguna kalau Anda memerlukan software yang harus disiapkan cepat, seperti contoh, proses setup server MySQL bisa memakan waktu lama. Nah, dengan Docker, Anda hanya memerlukan satu perintah melalui CLI untuk melakukannya. Yang kedua, mempelajari CLI. Meskipun bisa berjalan pada semua jenis perangkat, tadinya Docker dirancang khusus untuk Linux. Jadi kami menyarankan agar Anda mengonfigurasinya pada sistem yang berbasis Linux. Dengan begitu, Anda pun bisa mempelajari administrasi sistem, command line interface, dan scripting lebih lanjut dengan lebih baik. Yang ketiga, mengurangi resiko insiden. Apabila terjadi kegagalan hardware, user bisa segera mengembalikan perubahan apapun yang dibuat kalau tersedia image Docker. User hanya perlu mengimpor backup image ke perangkat baru, lalu Docker akan membereskan sisanya. Backup image Docker juga berguna saat developer ingin melakukan rollback ke versi lama software tertentu karena adanya bug atau masalah kompatibilitas. Selanjutnya ada keunggulan Docker. Keunggulan Docker di sini ada 3. Yang pertama probabilitas, yang kedua otomasi, yang ketiga komunitas. Pada probabilitas ini, Docker memungkinkan user untuk membuat atau menginstal aplikasi yang kompleks di perangkat, dan aplikasi tersebut dijamin bisa dijalankan. Docker Container juga memiliki semua yang dibutuhkan aplikasi, hanya sedikit atau bahkan tanpa input dari user. Yang kedua, automasi. Dengan automasi ini, bantuan cron job dan Docker Container, user bisa mengotomasikan pekerjaan dengan mudah. Automasi ini membantu developer menghindari tugas yang membosankan dan repetitif serta menghemat waktu. Yang ketiga, komunitas. Docker juga memiliki channel Slack khusus, forum komunitas, dan ribuan kontributor di website developer seperti Stack Overflow. Terlebih lagi, ada lebih dari 9 juta image container yang dihosting di Docker Hub. Kekurangan dari Docker yang pertama ada kecepatan, kemudahan penggunaan, dan keamanan. Pada segi kecepatan, meskipun akan lebih cepat untuk menjalankan aplikasi melalui Docker Container daripada virtual machine, Docker masih lebih lambat dibandingkan dengan menjalankan aplikasi secara natif pada server fisik. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Docker juga tidak dimaksudkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan graphical user interface atau GUI. Artinya, user harus familiar dengan baris perintah atau command line dan melakukan semua tindakan di sana. Alur belajar yang rumit dan juga keterbatasan OS tertentu serta frekuensi update yang lumayan menjadikan Docker sulit untuk dipahami dan juga dipelajari. Pada segi keamanan, Docker berjalan pada sistem operasi host, yang berarti software berbahaya apapun yang tersembunyi di balik kontainernya bisa sampai ke mesin host. Perbandingan Docker dengan virtual machine. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria, mulai dari isolasi. Nah, di Docker isolasi lebih ringan dan juga untuk berbagi kernel OS. Pada virtual machine, isolasi lebih berat dan memiliki OS virtual yang sangat penuh. Overheat. Pada kriteria overheat, Docker overheatnya rendah dan tidak memerlukan sistem operasi penuh. Sedangkan pada virtual machine, overheat lebih tinggi karena memerlukan operating system penuh. Pada kriteria performa, Docker lebih cepat karena tidak ada hypervisor, serta pada mesin virtual atau VM,
performanya lebih lambat karena melibatkan hypervisor. Pada kriteria ukuran, Docker memiliki ukuran yang lebih kecil karena bisa berbagi OS, sedangkan virtual machine memiliki ukuran yang lebih besar. Untuk startup time, waktu Docker memulai lebih cepat karena hanya melibatkan aplikasi, sedangkan pada VM waktu mulainya lebih lama karena harus booting operating system secara penuh. Pada resource utilization, Docker menggunakan sumber daya yang lebih efisien, sedangkan pada VM memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Pada portabilitas, Docker sangat portable dan dapat dijalankan di mana saja. Sedangkan VM portable-nya lebih berat karena membutuhkan VM host. Untuk pemanfaatan sumber daya host, Docker dapat mendukung banyak kontainer dalam satu host. Pada VM memerlukan host yang lebih kuat untuk menjalankan VM tersebut. Untuk manajemen infrastruktur, Docker memerlukan orkestrasi untuk manajemen kontainer, sedangkan pada VM memerlukan manajemen hypervisor dan juga VM manager. Pada segi keamanan, potensial resiko keamanan pada Docker dengan berbagi kernel, sedangkan pada VM isolasinya yang lebih baik dan potensial lebih aman. Pada kesimpulannya, Docker sebagai platform kontainerisasi di cloud computing yang signifikan dalam perkembangan perangkat lunak dan manajemen infrastruktur. Kelebihannya meliputi efisiensi pengembangan, isolasi aplikasi untuk perpindahan mudah, dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya di berbagai platform cloud. Meskipun keamanan merupakan aspek kritis yang memerlukan konfigurasi benar dan praktik terbaik. Untuk kesuksesan implementasi Docker sendiri bergantung pada kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan yang memadai. Karena secara keseluruhan Docker ini tidak mudah untuk dipelajari, dan peran penting dalam Docker ini dalam menyederhanakan pengembangan, meningkatkan efisiensi, dan juga mendukung orkestrasi canggih dalam dunia teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tani Manunggal, NIM 2020 53010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial sederhana cara menggunakan Docker. Perlu diketahui sebelumnya bahwa teman-teman saya sudah melakukan penjelasan tentang apa itu cloud computing, apa itu kontainer, dan apa itu Docker, serta perbandingan Docker dengan virtual machine. Nah, di sini saya akan mempraktekkan secara sederhana bagaimana Docker itu bekerja. Untuk kasus yang akan kita praktekkan ini, kita akan menginstal salah satu sistem operasi berbasis Linux yang bernama Alpine Linux, di mana Alpine Linux ini adalah salah satu distribusi Linux yang memang dikhususkan untuk server, dikarenakan Alpine Linux ini cukup ringan jika digunakan sebagai server. Nah, setelah kita menginstal Alpine Linux nanti, kita akan menjalankan web server sederhana yang dijalankan dengan PHP, yang nantinya akan dapat kita akses pada komputer Windows ini, yang dimana komputer Windows ini adalah komputer yang menjalankan Docker. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu website bernama hubdocker.com ini. Nah, lalu kita cari image yang bernama Alpine. Di sini tertera beberapa keterangan tentang versi dari Alpine Linux ini. Selanjutnya, untuk menginstal Alpine Linux ini, kita gunakan
command prompt. Nah, lalu ketikkan docker pull alpine. Nah, untuk titik 2 ini adalah pemisah antara nama image dengan versi image atau teks versi image. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang versi latest atau versi yang terakhir. Nah, kita tunggu proses pull image dari hub docker selesai. Oh iya, pastikan juga saat kita melakukan pull image ini kita terkoneksi ke dalam internet. Nah, setelah muncul tampilan what's next, kita bisa mengasumsikan bahwa kita sudah berhasil melakukan pull image Alpine ini ke dalam Docker. Kita juga bisa mengecek apakah memang benar-benar kita ini sudah melakukan pull image dari hub Docker. Kita bisa membuka Docker desktopnya, lalu kita klik image. Nah, di sini sudah tertera yaitu yang namanya Alpine tadi, lalu tagnya latest. Nah, akan tetapi di sini belum kita start ya. Nah, sebelum kita start, kita harus membuat dulu kontainernya. Untuk membuat kontainernya, kita juga bisa melakukan metodenya menggunakan GUI, menggunakan Docker Desktop, atau kita menggunakan CLI. Nah, untuk saat ini kita menggunakan CLI saja agar bisa mengcustom perintah apa saja yang digunakan untuk membuat kontainer berdasarkan image dari Alpine ini. Oke, kita kembali lagi untuk kita membuka CMD. Lalu ketikkan docker run /dit atau dit. Nah, untuk dit ini ada beberapa penjelasan, yaitu terdiri dari 3 huruf, yaitu D, I, dan T. D itu adalah detach, I yaitu interaktif, dan T adalah TTY. Nah, jadi docker run -dit ini digunakan untuk menjalankan kontainer Docker dalam mode latar belakang, membuatnya interaktif sehingga kita dapat menjalankan perintah lain, lalu menetapkan terminal pada controller. Setelah itu --name yaitu nama kontainer yang akan kita buat, misalkan kelompok, namanya adalah kelompok cloud computing, kita singkat, lalu -p. Nah, p ini adalah sebuah konfigurasi di mana kita akan melakukan port forwarding. Nah, default port dari Apache adalah 80. Lalu kita akan port forwarding tersebut ke dalam ke port atau IP 8080, yaitu portnya yaitu yang akan kita forward kita ketik dahulu, yaitu destinasinya kita ketik dahulu yaitu 8080 280, lalu nama dari image dan tagnya yaitu Alpine -2 latest. Oh, salah, ada perintah yang salah, yaitu sini docker kita bisa mengeceknya apakah kita berhasil membuat kontainernya pada Docker Desktop. Nah, ini Dockernya sudah jalan ya. Setelah kita membuat Docker seperti ini, kita klik kontainer yang kita buat tadi, lalu kita ke bagian exec. Nah, di bagian exec ini adalah memunculkan sebuah terminal
yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi web servernya nanti. Nah, kebetulan kita kan menggunakan Alpine Linux sebagai image-nya atau sebagai sistem operasinya. Untuk Alpine Linux sendiri ini menggunakan APK yaitu Alpine Pancake Keeper, di mana Alpine Pancake Keeper ini digunakan untuk memanajemen paket-paket yang kita install di dalam Alpine Linux-nya sendiri. Pertama-tama kita ketikkan apk update untuk mengupdate repository dari Alpine Linux-nya sendiri. Lalu kita ketikkan apk add php. Nah, kenapa php? Karena di sini kita akan menggunakan php sebagai web service yang simpel sekali. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan widget. Widget itu sendiri fungsinya untuk melakukan download data, atau bisa dilakukan juga, atau bisa kita jelaskan sebagai download manager. Kita tambahkan lagi apk add widget. Nah, setelah itu di sini nanti kita akan melakukan view terhadap website sederhana yang sudah saya buat, yang sudah kelompok kami buat. Ini ada levelnya, source-nya. Lalu kita ketikkan widget, kita pastekan URL-nya, paste, lalu -o nama filenya. Kita akan langsung menggunakan nama filenya yaitu index.html. Nah, untuk mengetahui apakah file sudah download, kita ketik ls yaitu list. Nah, ini file index.html-nya sudah terdownload. Nah, bagaimana caranya kita melakukan bisa mengakses web servernya ke dalam Windows? Kita ketikkan php-s kapital 0.0.0.28080. Oke, 280. Nah, penjelasan dari perintah ini yaitu PHP adalah program yang kita gunakan, yaitu -s, kita membuat server sederhana. Lalu 0.0.0.0.0 ini digunakan untuk agar semua IP dapat mengakses, dan 280 ini adalah portnya. Nah, selanjutnya kita akses web server ini di dalam Windows kita. Kita tambahkan, kita ketik localhost 8080. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita sudah dapat menginstal Alpine Linux sebagai image. Lalu kita membuat kontainer bernama kelompok cloud computing, dan kita membuat web server di dalam kontainer tersebut menggunakan web server sederhana menggunakan PHP, dan kita dapat menjalankan HTML yang sudah kita konfigurasi. Sekian presentasi dari tim kami. Jika ada kekeliruan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.